Hi friend, untuk teman-temanku yang mau return to Sydney, of course international student, ini ada share informasi penjelasan karena kebetulan kemarin saya sudah kesini duluan. Saya memakai travel exemption. Travel exemption tanggal cepet ya prosesnya tanggal 12 November, 15 November sudah di approve. And there are two reasons that I what is explain for my application for travel exemption. First is my scholarship from Australia, and second is family issues. Di sini family issues itu sangat-sangat istilahnya diperhatikan ya, family friendly banget Australia itu. Karena suami dan anak udah di sini itu sangat diprioritaskan. Kita bisa return to Aussie. Nah, vlog pertama saya kemarin adalah tentang bagaimana naik pesawat di masa pandemik ketika kita di Indo. Nah, sekarang saya ingin share vlog ketika kita nyampe Aussie. Nah, yang perlu diperhatikan adalah teman-teman data-datanya ya, data-data yang perlu diperhatikan. Dokumen itu sangat penting ya, dokumen harus ready dan dicek betul dokumennya. Bahkan ketika check in di pesawat Garuda itu I take longer time than usual, meskipun tidak antri, tetapi karena cek dokumen itu dikirim ke Australia, kemudian we have to wait Australia confirm that we can enter there. Jadi first is ensure that you have a valid visa. Visanya harus valid ya, make it sure. Dengan agennya bisa to make it sure. Kemudian next is check if you are exempt from travel restriction. Kalau saya pakai ini karena travel restriction. Kemudian kalau what is nggak pakai travel exemption, ini kan sudah open for all international student and skilled worker bisa masuk ya. Ini nomor 2 bisa di-ignore lah. And then what is like check the particular state or territories if transiting from other city. Kalau transit harus dicek karena kalau di Aussie di airport kemarin benar-benar kalau dari negara yang ada omikronnya itu benar-benar nggak bisa masuk Australia. Kalau kita aman lah untuk nomor 3 ini di Indonesia ya. Kemudian obtain foreign vaccination certificate. Jadi sertifikat vaksin harus ya, hold terus itu di HP. Kalau saya ada folder kebutuhan terbang, di situ ada visa, paspor, kemudian COC saya, travel exemption saya, declaration saya, jangan lupa itu di print juga. Kemudian sertifikat vaccination itu harus dua-duanya ya, pastikan in English. Kemudian next is setelah itu complete an Australia travel declaration at least 72 hours before your flight. Itu untuk memudahkan saya print, meskipun di soft filenya ada, karena ceknya itu lebih enak ketika kita kasihkan dokumennya in hard copy. On soft file is okay, but sometimes we have a trouble with our handphone, so to untuk lebih mempersiapkan semua double lah ya. Next is undertake a pre-departure COVID-19 PCR test within 3 days before departure. Saya pilih, jadi benar-benar pilihlah yang tempat tes yang PCR test yang diakui ya. Karena tidak semuanya itu diakui. Kalau saya saya tes PCR itu di tempat yang diakui oleh Garuda dan Aussie. Ketika saya cek kesehatan untuk visa, pasti itu diakui di situ dan benar itu diakui. Saya berangkat tanggal 7, tes tanggal 6 PCR, kemudian malamnya bisa diambil. Email udah ada, tetapi tetap saya bawa hard copy-nya. Jadi jam 10-an malam itu saya ambil hard copy-nya untuk terbang besok. Kemudian pasti kita transit ya, kebanyakan transitnya teman-teman di Jakarta. Setelah transit ya langsung
check in, kemudian udah dapet tiketnya kan ya, langsung aja tanya ke informasi transit, kemudian masuk di belum ke imigrasi, masuk ke cek bawaan kita yang di cabin awal, kemudian ke imigrasi, ya sudah kita langsung ke gate ya, seperti biasalah ke gate. Nyampe Australia itu enaknya airportnya masih sepi ya, jadi nggak crowded, tidak antrinya nggak terlalu banyak. Kemudian juga ada self service untuk scan paspor kita. Nyampe Australia kita turun dari pesawat. Setelah turun dari pesawat itu nanti kita jalan langsung ke scan paspor. Itu bisa self scan atau self service, atau bisa ke scan ke imigrasi. Setelah kita masuk melewati imigrasi, siapkan semua dokumen kita. Kalau bawaan kita memang aman, nggak ada yang hindarilah bawaan-bawaan yang emang dilarang oleh Australia, itu harus kita hindari. Kemudian kita akan declare kan ya, declare kita yes or no bahwa ini enggak. Kalau memang kita bawa something yang memang itu unsure, tidak yakin ini boleh nggak ya masuk di Australia, dicek yes saja. Nanti mereka yang akan menentukan ini boleh masuk atau enggak. Karena kalau kita declare hanya barangnya aja yang dibuang atau barangnya boleh, tetapi kita nggak didenda. Dulu kan infonya pokoknya no biar enak no ya, jangan no semua. Tapi kalau kita unsure, kita bawa something, lebih baik kita tick yes ya, karena they will decide. Seperti saya misalkan bawa vitamin, ketika turun dari imigrasinya Australia, turun langsung ambil barang kan, kita kan mau melewati tuh scan untuk barang, kita declare atau enggak. Di situ sekarang baru ya, di situ ada people yang baik-baik yang ada di situ, yang petugasnya di Australia, untuk memastikan kita boleh bawa barang ini atau enggak. Sebelum melewati pintu itu kita tanyakan aja, saya tanya vitamin saya ini perlu declare atau enggak, boleh enggak. They said that it's okay, don't worry, you don't need to declare, it's okay ya. Kalau gitu berarti kita langsung masuk aja, nggak perlu declare yes. Jadi alhamdulillah benar, ketika melewati pengecekan barang kita aman, berarti memang kita nggak bawa sesuatu yang dilarang oleh Australia. Karena kalau bawa dulu mungkin masih denda, sekarang bisa di ban paspor kita, bisa di visa kita, bisa di di blacklist istilahnya ya. Kita nggak bisa masuk Aussie, apalagi kita student, harus perhatikan benar-benar apa yang kita bawa. Kalau memang itu meragukan, semua ada kok di Australia, nggak usah lah bawa banyak makanan. Saya sama sekali nggak bawa makanan sama sekali kemarin itu, karena makanan di sini itu ada Asian food, Indonesian food, lengkap lah, nggak bumbu-bumbu atau apa, itu banyak di sini, itu bisa beli kok di sini. Nggak usah bawa deh gitu-gitu, atau mie noodle, nggak usah bawa, di sini ada ya. Di sini bisa beli, mau beli apa aja di sini ada. So you don't need to worry to bring any kind of food, or nanti takut kelaparan, nggak cocok makanan sini. Cocok, enak banget di sini, makanannya enak-enak. And kalau kita cari makan India halal, Indonesia ada kok, tinggal beli aja. So I recommend nggak usah bawa banyak atau makanan aneh atau makanan, nggak usah lah, mending di sini aja. Based on my experiences ya, saya nggak pernah bawa makanan deh sekarang ini, nggak sama sekali bawa makan itu, nggak ya. Jadi juga ringan, atau takut ngirit. Itu berapa lama sih makanan kita akan bertahan, bumbu-bumbu gitu ya kan. Kita di sini juga lama pasti beli dan tersedia ya kan. Living cost kita juga dolar, kita juga belinya kan in dollar, jadi juga nggak, it's okay lah ya, to buy that. Kemudian sebelum kita keluar dari pengecekan barang, dan kita alhamdulillah fine with everything, all is good, kita akan dikasih ini yang saya pegang dari tadi, yaitu Australian government ya. Australian government ini tentang info what happened when I arrive in Australia ya.
Di sini ada informasinya, you can read, nanti dikasih orang di sana di brosur itu. Jadi ketika nyampe Australia, yang perlu diperhatikan adalah beli nomor Australia dulu. Karena apa? Kita perlu tes PCR, bisa di mana aja di Australia. Tetapi kalau saya biar enak ya jalannya satu arah, saya ambil tes PCR yang ada di airport. Ketika nyampe itu langsung cari tes PCR di airport itu free, semuanya free ya, di sini nggak bayar. Dan dan di situ datanya harus ada nomor telepon kita. Jadi kalau ketika mendaftar, padahal kita harus isolasi 3 hari ya, isolasinya 3 days, kita harus mendaftarkan nomor telepon teman ketika di telepon untuk dipastikan keadaan kondisi kita gimana, karantina enggak, untuk ngecek pemahaman kita. Nanti yang ditelepon teman nanti bingung. Jadi nyampe Australia langsung ke counter beli nomor Australia, biar ketika daftar tes PCR, karena akan terrecord kan datanya, itu enak ya. Langsung kemudian langsung ke parking area yang eksekutif kalau nggak salah, karena ada 2. Yang satu itu dekat, ternyata itu bukan untuk yang arrival, itu yang pre-departure. Jadi kita cari yang agak lurus itu ya, pokoknya cari around area drive thru itu kita bisa di situ. Jadi saya sarankan, emang enak itu kalau pakai taksi, enak lah ya, langsung taksinya ke situ mungkin ya, pakai drive thru. Bisa pakai bus, tapi nanti repot, kita kesulitan kalau kita belum pernah ke sini sama sekali, atau naik train itu bisa. Tapi kalau kita belum pernah ke sini ya amannya ya pakai yang, apalagi COVID ya, kita pakai private car. Itu taksi kan kita sendiri yang naik private car, apalagi bawaan kita banyak, nanti kita minta tolong drivernya untuk drive thru gitu aja, nanti mereka akan nyarikan drive thru PCR test. Nah setelah PCR test nanti hasilnya kita akan di email, kemudian atau di SMS. Kita pulang langsung nyampe rumah, self isolated for 3 days ya, 3 hari. Kita jangan kemana-mana karena benar-benar dicek ya, kalau enggak kita kedenda $5.000. Nah, hati-hati, benar-benar di sini harus kita patuh. Sudah sampai ya, kita 3 hari itu nggak lama untuk di house itu ya, kan kita juga capek, jadi kita gunakanlah untuk istirahat, untuk rapi-rapi, benerin semuanya. Nanti akan dicek lewat telepon, ditanyakan kita udah paham peraturannya apa belum. Setelah 3 hari kita bisa keluar. Kemudian day 6, hari ke-6 kita harus tes PCR lagi, cari di suburbnya pasti ada. Saya juga day 6 itu cari di daerah Kempsey, di parking area juga, dan itu cepet hasilnya juga langsung keluar ya, within 24 hours ya, itu langsung keluar. Kalau negatif alhamdulillah ya. Kalau positif mungkin ya, saya belum tahu informasinya. Kalau positif mungkin atau isolasi di specific place atau harus kemana itu ya. Yang pasti pastikan aja negatif, makanya imun dijaga, stres dijaga ya, makanan dijaga. Oke. Setelah day 6 ya, and kemudian saya udah tes PCR kemarin dan alhamdulillah hasilnya negatif, and menunggu lagi day 12, but it is recommended, we can check it or not, but I think it's better for us to check it to make sure that we don't bring any kind of coronavirus. Ya, better untuk ikut tes PCR, toh gratis juga ya, tes PCR di sini gratis di wilayah sini. That's all. Kemudian ada yang tanya, kita butuh app-nya, open app di sini nggak? New South Wales application untuk info-info coronavirus itu bisa download aplikasi itu. Kemudian tetapi
ketika nyampe di sini saya nggak download aplikasi itu, jadi nggak download is okay, tetapi itu digunakan ketika memang ketika kita misalkan bepergian ke toko, ke store, itu kita harus buka aplikasi itu karena kita harus kayak scan barcode di situ, and kemudian kita masuk harus check in, keluar kita harus check out ya, itu untuk men-tracking kalau di situ ada orang yang terinfected oleh coronavirus. Kita akan di tracking, kita ketika ada orang ini kita di jam itu enggak, atau kita masih di situ atau sudah check out belum. Nah itu fungsinya. Nanti kita kalau ada kasus kita akan di tracking, kemudian di SMS untuk di informasi selanjutnya kita perlu tes PCR atau enggak. Tapi untuk sementara yang dibutuhkan adalah visa, paspor udah terintegrated dengan visa tadi ya, dibawa terus, dipegang terus itu nomor telepon ya, HP, karena memang harus registernya itu kita harus mencantumkan email and phone number, kemudian vaksin tes setelah nyampe sininya. Oke, friends, semoga safe flight ya. Nyampe sini nanti kita bisa gathering, and then nanti kalau sudah selesai isolasinya, self isolationnya udah selesai, nanti bisalah saya antar untuk jalan-jalan atau cari halal food, or to go around, hang around for in the park ya, in some suburb or in your university for campus student and others. Terima kasih untuk vlog hari ini, semoga bermanfaat. Bye. Vlog with Restu Mufanti. Bye.